Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal semester genap penilaian akhir tahun kelas 5 tema 7. Langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Wujud budaya yang berasal dari gagasan adalah A. Seni pertunjukan, B. Pakaian adat, C. Kepercayaan, atau D. Upacara adat. Silakan dijawab. Videonya bisa di pause dulu. Dan jawaban yang tepat adalah C. Kepercayaan. Soal nomor 2. Pakaian adat dan senjata tradisional merupakan wujud budaya yang berasal dari sebuah A. Gagasan, B. Benda, C. Tindakan, atau D. Sikap. Dan jawaban yang tepat adalah B. Benda. Soal nomor 3. Sikap yang baik terhadap keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat adalah A. Ikut melestarikan budaya yang ada, B. Membeda-bedakan antara budaya, C. Tidak senang melihat pertunjukan acara adat, atau D. Menentang kebudayaan dari orang lain. Dan jawaban yang tepat adalah A. Ikut melestarikan budaya yang ada. Soal nomor 4. Cara melestarikan budaya bangsa kecuali A. Mempelajari kesenian daerah lain, B. Mengembangkan budaya daerah sendiri, C. Mempunyai sikap yang mau menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di masyarakat, atau D. Mementingkan kebudayaan luar. Dan jawaban yang tepat adalah D. Mementingkan budaya luar. Soal nomor 5. Bagian surat yang dilingkari hitam adalah A. Pembukaan surat, B. Isi surat, C. Penutup surat, atau D. Pembuat surat. Dan jawaban yang tepat adalah C. Penutup surat. Soal nomor 6. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi merupakan jenis surat undangan yang berbentuk A. Undangan resmi, B. Undangan setengah resmi, C. Undangan tidak resmi, atau D. Undangan formal. Dan jawaban yang tepat adalah D. Undangan formal. Soal nomor 7. Undangan resmi biasanya digunakan untuk kepentingan A. Kedinasan, B. Kelahiran, C. Instansi, atau D. Organisasi. Dan jawaban yang tepat adalah A. Kedinasan. Soal nomor 8. Baca teks berikut. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, B. Pengibaran bendera merah putih, C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Diningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindah kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soal nomor 8. Bagaimana susunan acara pada pembacaan teks proklamasi? A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. B. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi, dan pengibaran bendera merah putih. C. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Atau D. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dan sambutan Wali Kota Suwiryo. Dan jawaban yang tepat adalah A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Soal nomor 9. Perubahan wujud benda dengan cara pembekuan, yaitu A. Es batu, B. Jus, C. Lilin, atau D. Air. Dan jawaban yang tepat adalah A. Es batu. Soal nomor 10. Peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor disebut A. Penguapan, B. Pengembunan, C. Pencairan, atau D. Pengkristalan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Penguapan. Soal nomor 11. Proses pembuatan garam merupakan perubahan wujud benda dalam bentuk A. Penguapan, B. Pengembunan, C. Pencairan, atau D. Pengkristalan. Dan jawaban yang tepat adalah D. Pengkristalan. Soal nomor 12. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembunan adalah A. Suhu tekanan kelembaban, B. Suhu tekanan panas, C. Suhu tekanan dingin, atau D. Suhu tekanan dorongan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Suhu tekanan dan kelembaban. Soal nomor 13. Kepanjangan dari BPUPKI adalah A. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, B. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, C. Badan Pengawas Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau D. Badan Pengawas Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan jawaban yang tepat adalah A. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 14. Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan pada tanggal A. 19 Agustus 1945, B. 20 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, atau D. 22 Agustus 1945. Dan jawaban yang tepat adalah C. 18 Agustus 1945. Soal nomor 15. Siapakah yang mendapat julukan Singa Podium? A. Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, C. Dr. Andes Muwardi, atau D. Dr. Soebardjo. Dan jawaban yang tepat adalah B. Insinyur Soekarno. Soal nomor 16. Peristiwa perebutan kekuasaan pada pemerintahan Jepang di Yogyakarta terjadi pada tanggal A. 26 September 1945, B. 27 September 1945, C. 24 September 1945, atau D. 23 September 1945. Dan jawaban yang tepat adalah A. 26 September 1945. Soal nomor 17. Tempo lagu yang terdapat pada lagu Indonesia Raya yaitu 4/4. Con bravura. Con bravura artinya A. Sedih, B. Semangat sedang, C. Bergembira, atau D. Semangat bergelora. Dan jawaban yang tepat adalah D. Semangat bergelora. Soal nomor 18. Tempo lagu Tanah Airku adalah A. Largetta, B. Condurva, C. Andante, atau D. Di Marsia. Dan jawaban yang tepat adalah A. Largetta. Soal nomor 19. Gambar gerakan tari yang menunjukkan pola lantai vertikal adalah, dan jawabannya tepat adalah C. Terakhir, soal nomor 20.
Serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia disebut A. Pola garis, B. Gerakan tari, C. Pola gerak, atau D. Pola lantai. Dan jawaban yang tepat adalah D. Pola lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.